Halo Sobat TML dimanapun Anda berada, semangat pagi, semoga Anda semua dalam kondisi sehat. Pada pembahasan kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang sederhana, tapi sebenarnya nggak sederhana juga. Jadi begini, ada pertanyaan yang datang ke kami, untuk saya yang tidak memiliki latar belakang pendidikan penanganan autisme, dari mana saya harus mulai belajar mengenai autisme? Maksudnya dari level apa? Nah, di video ini kita akan membahas pertanyaan tersebut. Hambatan pada anak berkebutuhan khusus secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu aspek motorik, aspek komunikasi, dan aspek sosial. Keberhasilan perbaikan pada ABK melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat, keluarga, tenaga profesional yang memberikan intervensi terapi dan pendidikan kepada ABK. Begitu banyak yang harus dipelajari mengenai ABK, apalagi jika Anda tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai mengenai penanganan ABK. Tentu membuat kebanyakan orang bingung dan takut untuk mempelajarinya. Belum lagi banyak sekali jenis terapi autisme yang mulai dari yang benar, sistematis, sampai yang tidak benar, misleading dan tidak sistematis. Contohnya yang menjanjikan kesembuhan dari autisme. Nah, sehingga untuk memudahkan orang dalam mempelajari mengenai ABK, diperlukan suatu koridor pembelajaran yang jelas. Misalnya, jika Anda adalah masyarakat umum yang kebetulan berinteraksi cukup sering dengan ABK, mungkin Anda hanya perlu tahu tentang ABK sebatas tertentu saja, sementara untuk pihak keluarga perlu sedikit lebih dalam. Di homeschool dan pusat terapi TML, kami memiliki visi untuk menyebarkan informasi ke masyarakat mengenai ABK sejelas-jelasnya dan sesistematis mungkin, sehingga setelahnya ABK dapat memperoleh kontribusi perbaikan dari berbagai pihak sesuai dengan standarnya dan selalu meningkat di setiap saat. Di homeschool dan pusat terapi TML, kami membedakan pemahaman mengenai ABK dalam 3 tingkat. Seperti yang kami sajikan di gambar. Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing 3 tingkatan tersebut kami berikan sebagai berikut. Jadi di tingkat 1, orang yang membutuhkan pemahaman umum saja mengenai autisme. Ini relevan bagi mereka yang bekerja di sektor apapun yang kadang-kadang mungkin berinteraksi dengan ABK, tetapi tidak memiliki tanggung jawab untuk menyediakan perawatan secara langsung atau membuat keputusan tentang perawatan atau pendidikan khusus untuk ABK. Ini mungkin termasuk di dalamnya adalah mereka yang bekerja di layanan publik, komersil, atau organisasi amal yang menyediakan bantuan kesehatan, perawatan sosial, pendidikan, bahkan kepolisian, ya, dan lain-lain. Ya, termasuk di dalamnya transportasi dan berbagai layanan publik lainnya. Nah, memahami autisme di tingkat 1 merupakan pengantar pelatihan yang lebih dalam mengenai pemahaman autisme yang lebih kompleks dan lebih komprehensif pada tingkat berikutnya. Nah, pada tingkat 2, ini dikhususkan untuk mereka yang bertanggung jawab untuk memberikan perawatan dan dukungan kepada ABK, ya. Tetapi masih bisa mencari dukungan dari pihak lain untuk kasus-kasus yang kompleks, ya. Misalnya pada tingkat 2 akan cukup relevan bagi para pekerja perawatan di bidang kesehatan, sosial, ya, termasuk perawat di garis terdepan, misalnya perawat medis terkait dengan pandemi saat ini, gitu ya, atau tenaga vaksinator, ya. Mereka yang juga bekerja di bidang pendidikan, misalnya guru mata pelajaran di sekolah, ya, atau guru dengan skill khusus seperti misalnya guru berenang, guru musik dan lainnya. Termasuk juga pihak keluarga di dalamnya, karena pihak keluarga maupun teman atau pengasuh, ya, yang di rumah perlu memastikan bahwa para ABK mendapatkan dukungan secara maksimal dengan menawarkan dan merencanakan secara efektif bentuk penanganan yang diberikan. Nah, sementara di pihak atau di tingkat 3, ya, itu adalah keilmuan atau wawasan atau skill yang khusus, ya, khusus untuk para profesional penangan ABK. Termasuk di dalamnya para profesional di bidang kesehatan seperti perawatan sosial atau profesional lainnya di tingkat yang perlu memiliki otonomi dan mampu memberikan perawatan dan dukungan dalam situasi yang kompleks. Misalnya ini relevan buat para pekerja atau para profesional yang bekerja secara langsung dengan ABK, termasuk di dalamnya seperti
Kami, ya, Special Needs Therapeutic Educator, psikolog, psikiater, dokter, pekerja sosial, pendidik, dengan kemampuan khusus, dan lainnya. Jika diperhatikan dari gambar, semakin tinggi tingkatnya, semakin kecil areanya, yang artinya yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang ABK sebenarnya tidak terlalu banyak. Semoga penjelasan ini membuat Anda tidak bingung dan takut dalam mempelajari penanganan ABK, dan semoga semua ABK di tanah air mendapatkan penanganan yang berkualitas sesuai dengan standar terkini. Demikian informasi pengembangan ABK kali ini. Jangan lupa komen, like, dan share video ini agar kami dapat terus menyajikan informasi paling berkualitas dan terupdate tentang pengembangan ABK. Semoga dengan ini, standar penanganan ABK dapat meningkat di setiap saat. Sekiranya Anda ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan bergabung dalam WA Group Autism Awareness Indonesia. Link diberikan di deskripsi. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.